Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri Aulia dengan NRP 15204127. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk tugas 4 dari mata kuliah Sistem Operasi, yang dimana di sini itu saya diminta untuk membuat beberapa folder dan juga subfolder, dan di dalamnya juga diminta untuk membuat beberapa file untuk mengisi folder-folder yang sudah dibuat. Nah, di sini saya itu diminta untuk menggunakan command line interface. Terutama di sini diutamakan itu menggunakan OpenEuler. Namun dikarenakan di sini saya lupa untuk password OpenEuler saya, maka di sini saya izin untuk menggunakan command line interface atau terminal dari Linux milik atau dari distro Debian. Nah, mungkin langsung masuk saja ke soal nomor 1. Di sini saya diminta untuk membuat folder utama yang bernama lab computer, dan di dalamnya diminta untuk membuat 3 folder, yaitu ada kelas A, kelas B, dan arsip. Nah, untuk pembuatan folder sendiri di sini saya menggunakan perintah makdir, lalu nama foldernya lab computer. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam foldernya lab lab computer. Nah, di sini sudah masuk, berarti foldernya sudah terbuat. Dan jika di sini saya ls, maka untuk si folder itu sendiri masih kosong. Dan jika saya ingin membuat 3 folder kelas A, kelas B, dan arsip, maka saya tinggal memanggil perintah makdir, lalu nama folder pertama itu kelas A, lalu berikutnya kelas B, lalu berikutnya arsip. Nah, jika saya ls kembali di sini, maka folder-foldernya sudah ada. Berikutnya di dalam folder 2, saya diminta untuk membuat 3 file laporan, yaitu laporan 1, laporan 2, laporan 3. Di sini langsung saja saya masuk ke dalam folder kelas A. Jika saya berikan perintah ls, maka folder dari kelas A ini masih kosong. Dan untuk membuat file itu sendiri, saya di sini akan menggunakan perintah touch. Lalu nama file, di sini saya menggunakan nama laporan 1.txt, lalu laporan 2.txt, dan laporan 3.txt. Nah, jika saya berikan perintah untuk ls kembali, maka file-file yang tadi sudah saya create itu akan muncul gitu. Nah, berikutnya mungkin saya diminta untuk menyalin semua file yang ada di folder kelas A ke folder kelas B. Nah, untuk menyalin sendiri, saya di sini menggunakan perintah cp atau copy cp laporan bintang, yang mana itu artinya akan memilih semua file yang memiliki awalan nama laporan, dan berikutnya akan menuliskan tujuan dari file-file yang akan dipindahkan. Nah, di sini dikarenakan file-file dari kelas A itu akan dipindahkan ke kelas B, maka di sini saya akan masukkan ke direktori kelas. Nah, sini jika saya ls, file-filenya masih ada. Dan jika saya buka di dalam folder kelas B, nah, maka sudah tercopy. Nah, berikutnya mungkin saya diminta untuk memindahkan laporan 3.txt dari folder kelas A ke folder arsip. Untuk cara pemindahannya, pertama saya akan masuk ke folder kelas A lagi. Nah, di sini jika saya ls, maka file dari laporan 3 itu masih ada di dalam folder kelas A. Dan untuk memindahkan sendiri, saya di sini akan menggunakan perintah mv, lalu nama file. Nama filenya adalah laporan 3.txt, lalu berikutnya path yang dituju. Nah, dikarenakan di sini path yang dituju itu ada di dalam folder arsip, maka di sini saya akan menuliskan folder arsip.
Nah, jika saya ls kembali, laporan 3 akan menghilang atau tidak ada. Dan jika saya cek di dalam folder arsip menggunakan perintah ls, maka laporan 3 sudah terpindahkan ke dalam folder arsip gitu. Nah, berikutnya saya diminta untuk mengganti nama laporan 2.txt di dalam folder B menjadi laporan fix.txt. Nah, pertama-tama saya akan masuk dulu ke dalam folder kelas B. Nah, jika saya berikan perintah ls, di sini laporan 3 itu masih dengan nama laporan 3. Laporan 2 masih dengan nama laporan 2. Dan jika saya ingin merubahnya menjadi laporan fix.txt, di sini saya akan menggunakan perintah mv laporan 2.txt lalu nama untuk file yang ingin di rename-nya. Nah, di sini saya mau rename menjadi laporan fix.txt. Nah, jika saya berikan perintah ls, maka laporan 2 itu sudah berubah menjadi laporan fix.txt gitu. Nah, berikutnya mungkin saya akan membuat satu file baru di dalam folder arsip dengan nama catatan.txt yang nantinya itu isinya itu laporan hasil praktikum minggu pertama di dalam file tersebut. Nah, pertama-tama saya akan kembali masuk ke dalam folder arsip. Nah, di sini jika saya ls masih hanya ada baru saja ada laporan 3.txt. Nah, untuk membuat file catatan di sini saya akan menggunakan perintah nano catatan.txt. Lalu di dalamnya akan saya tuliskan laporan hasil praktikum minggu pertama. Dan saya akan klik Ctrl X untuk menyimpannya. Dan jika saya ls kembali di sini, untuk file catatan txt itu sudah ada. Dan untuk mengetahui isi dari file catatan itu, saya akan menggunakan perintah cat dan nama dari file yang ingin diperlihatkan isinya. Di sini ada catatan.txt. Nah, untuk filenya isi filenya itu sudah sesuai laporan hasil praktikum minggu pertama. Nah, berikutnya di sini saya diminta untuk menghapus file laporan 1.txt yang ada di folder kelas A. Pertama-tama saya akan kembali masuk ke folder kelas A. Nah, dan di sini itu file laporan 1.txt itu masih ada. Untuk menghapusnya saya di sini akan menggunakan perintah rm lalu nama dari si file yang ingin dihapus, laporan 1.txt. Nah, jika saya berikan perintah ls kembali, maka hanya akan menyisakan file dari laporan 2.txt. Nah, berikutnya saya diminta untuk menghapus folder kelas A setelah semua file di dalamnya sudah dipindahkan atau dihapus. Karena di sini mungkin diperintahkan untuk dihapus, saya akan hapus juga untuk si laporan 2.txt hingga membuat folder kelas A itu kosong. Nah, sudah kosong di sini. Untuk menghapus folder kelas A, di sini saya akan menggunakan perintah rm -rf lalu nama dari si foldernya. Nah, foldernya itu kelas A. Nah, di sini jika saya perintah ls, maka folder kelas A itu akan terhapus. Nah, berikutnya mungkin saya akan menyalin seluruh isi folder kelas B ke dalam folder arsip dengan satu perintah saja. Untuk melakukan pemindahan isi folder kelas B ke dalam folder arsip itu, saya di sini pertama-tama akan masuk dulu ke dalam folder kelas A. Kelas B.
Nah, di sini jika saya ls, maka laporan yang ada di dalam folder kelas B itu ada laporan 1, laporan 3, dan laporan fix. Dan di sini dikarenakan saya diminta untuk menyalin ke dalam folder arsip, maka saya akan menggunakan perintah cp, lalu laporan bintang untuk memilih semua laporan, lalu akan memberikan path yang dituju. Dan di sini itu path yang ditujunya itu arsip. Nah, jika saya cek di dalam folder arsip ls, nah, file-file yang tadinya ada di kelas B itu sudah berhasil di-copy ke dalam file arsip. Ya, itu ada laporan 1, laporan 3, dan laporan fix. Itu. Dan berikutnya mungkin saya diminta untuk menampilkan daftar seluruh isi folder dari folder lab komputer beserta subfolder dan file yang ada di dalamnya. Nah, untuk menampilkan semua folder dan beserta subfolder dan mungkin beserta file yang ada di dalam folder lab komputer, itu saya akan menggunakan perintah ls strip ra. Nah, dengan begitu akan memunculkan semua folder dan isi dari subfolder yang ada di dalam folder lab computer. Di sini juga sudah muncul ada folder arsip, ada folder kelas B. Di dalam arsip itu ada catatan.txt, ada laporan 3, ada laporan fix. Begitu juga di kelas B ada laporan 1, laporan 3, dan laporan fix. Mungkin sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.